Halo sobat semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya genetik atau plasma nutfah? Kedua istilah ini sering digunakan dalam dunia pertanian dan konservasi. Tetapi, apa sebenarnya maknanya? Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas beberapa topik menarik, yaitu apa itu sumber daya genetik pertanian, manfaat keanekaragaman genetik, dan pentingnya sumber daya genetik pertanian. Sobat Plasmatika, yuk kita simak dan bahas bersama. Apa itu sumber daya genetik pertanian? Secara sederhana, sumber daya genetik adalah seluruh kekayaan genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama yang memiliki manfaat bagi manusia. Dalam konteks pertanian, sumber daya genetik mencakup semua varietas tanaman, hewan ternak, dan mikroorganisme yang digunakan dalam produksi pangan, obat-obatan, serta berbagai keperluan lainnya. Plasma nutfah sendiri merupakan bagian dari sumber daya genetik yang diwariskan secara turun-temurun dan berperan sebagai bahan baku dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Sebagai contoh, ribuan varietas padi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia adalah bagian dari sumber daya genetik pertanian. Setiap varietas memiliki sifat unik seperti ketahanan terhadap hama, toleransi terhadap kondisi lingkungan ekstrem, atau kualitas hasil panen yang lebih baik. Dengan memahami dan melestarikan plasma nutfah ini, kita dapat memastikan keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Sobat semuanya, pengertian atau definisi sumber daya genetik secara baku telah diuraikan di dalam artikel nomor 2 dari Convention on Biological Diversity yang disahkan pada tahun 1992. Definisi baku tersebut telah menjadi rujukan global bagi berbagai stakeholder yang terkait dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya genetik pertanian. Di level nasional, definisi sumber daya genetik dapat kita temukan di dalam Naskah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tersebut, sumber daya genetik didefinisikan sebagai materi genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasa renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik itu sifatnya nyata maupun potensial. Dalam perkembangan selanjutnya, definisi tersebut meluas sejak dikenalkan istilah Digital Sequence Information pada Conference of the Parties to the Convention of Biological Diversity pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya, istilah Digital Sequence Information tersebut disebutkan di Resolusi Nomor 2 dari The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture atau Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian pada tahun 2017. Dengan demikian, definisi sumber daya genetik yang berlaku pada saat ini tidak hanya merujuk pada materinya saja, namun informasi yang terkait dengan sumber daya genetik itu sendiri juga merupakan bagian dari sumber daya genetik. Terkait dengan Digital Sequence Information tersebut, sampai dengan saat ini pengaturan mengenai akses dan benefit sharing masih menjadi pembahasan di tingkat global. Data atau informasi sumber daya genetik tersebut memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam rangka mendukung pemanfaatan dari materi sumber daya genetik yang bersangkutan. Sumber daya genetik pertanian adalah komponen vital dalam keberlangsungan dan kemajuan pertanian. Sumber daya genetik pertanian mencakup semua material genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang memiliki nilai penting bagi sektor pertanian dan produksi pangan. Misalnya, berbagai varietas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum yang kita konsumsi sehari-hari, serta ras hewan ternak seperti sapi, ayam, dan kambing yang menghasilkan daging, susu, dan telur, semuanya termasuk dalam sumber daya genetik pertanian. Tidak kalah pentingnya, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berperan dalam kesuburan tanah dan kesehatan tanaman juga merupakan bagian dari sumber daya genetik pertanian.
Keanekaragaman genetik dalam pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan ketahanan dan keberlanjutan produksi pangan. Dengan adanya variasi genetik yang luas, tanaman dapat lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman yang dapat menyebabkan gagal panen. Keanekaragaman varietas tanaman sangat penting, karena memberikan banyak pilihan untuk memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim, tanah, dan kebutuhan pasar. Misalnya, varietas padi yang tahan terhadap kekeringan sangat diperlukan di daerah yang sering mengalami kekurangan air. Demikian pula, varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit sangat bermanfaat untuk mengurangi kehilangan hasil panen. Sumber daya genetik pertanian menyediakan sumber gen yang berharga untuk pemulihan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman baru yang memiliki sifat-sifat unggul. Keanekaragaman genetik juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan dunia. Dengan memiliki berbagai varietas tanaman yang dapat tumbuh dalam kondisi yang berbeda-beda, maka risiko kegagalan panen akibat faktor lingkungan dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada pertanian sebagai sumber utama pangan dan ekonomi. Oleh karena itu, konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik pertanian harus menjadi prioritas dalam kebijakan pangan global. Mengapa kita harus peduli terhadap sumber daya genetik pertanian? Jawabannya sederhana, karena tanpa keanekaragaman genetik, kita akan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, penyakit, dan tantangan pertanian lainnya. Bayangkan, jika semua tanaman padi yang kita tanam hanya berasal dari satu jenis saja. Jika suatu saat jenis ini terserang penyakit baru yang mematikan, maka kita bisa mengalami krisis pangan yang serius. Sumber daya genetik pertanian merupakan salah satu aset paling berharga dalam sektor pertanian. Perannya yang krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan global tidak dapat disangkal. Dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrim, ketahanan pangan global semakin tergantung pada keberagaman genetik yang ada dalam sumber daya genetik pertanian. Varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir menjadi semakin penting. Selain itu, dengan adanya perubahan iklim, pola serangan hama dan penyakit juga berubah, sehingga diperlukan varietas yang lebih tahan terhadap berbagai jenis ancaman ini. Sumber daya genetik pertanian menyediakan bahan baku genetik yang diperlukan untuk mengembangkan varietas tanaman dan hewan yang lebih adaptif dan tahan terhadap berbagai perubahan ini. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya genetik pertanian. Pemerintah, peneliti, petani, dan masyarakat umum semuanya memiliki peran penting dalam upaya ini. Pendidikan dan penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sumber daya genetik pertanian dan mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian keanekaragaman genetik. Penelitian dan inovasi teknologi juga dapat memberikan solusi baru untuk mengatasi tantangan dalam pemanfaatan sumber daya genetik pertanian. Dengan demikian, sumber daya genetik pertanian bukan hanya merupakan aset berharga dalam sektor pertanian, tetapi juga kunci untuk memastikan ketahanan pangan global di masa depan. Melalui pemanfaatan dan pelestarian yang bijak, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam produksi pangan dan menjaga kelestarian sumber daya genetik bagi generasi mendatang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung konservasi sumber daya genetik pertanian? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video Plasmatika berikutnya.